Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab lagi, yaitu dari bab 3906 sampai 3910. Oke, kita langsung aja. Bab 3906. Laba harga TOT senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat tidak menakuti pesaing. Saat itu, orang kaya lain mengangkat tangan. 7,2 miliar. Orang kaya Cina yang menawar 5,8 miliar dan 6,8 miliar sebelumnya sudah pucat. Meskipun tawarannya sangat murah hati, pada kenyataannya dia tidak terlalu murah. Batas yang bisa dia tanggung adalah sekitar 8 miliar. Alasan mengapa dia menaikkan harga 2 kali adalah untuk menakut-nakuti pesaing lain sebelum batas sendirinya tersentuh. Tetapi jika ini adalah lelang untuk komoditas biasa, metodenya mungkin efektif. Sekarang bukan komoditi yang dilelang di atas panggung, tetapi umurnya. Seorang pesaing yang sakit parah mengambil gambar dari bagian haucundan ini. Memiliki peluang besar untuk sembuh total, meskipun mungkin tidak dapat beberapa tahun lebih muda. Selama tubuh yang sakit parah dapat disembuhkan, itu sudah cukup untuk memperpanjang hidup selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Lagi pula, beberapa dari mereka baru saja berusia 50 atau 60 tahun. Setelah menderita penyakit terminal, mereka hanya dapat hidup beberapa tahun lagi jika mereka punya uang. Tetapi jika penyakit terminal benar-benar sembuh dengan sumber daya keuangan mereka, itu adalah tidak sulit untuk hidup sampai usia 10 tahun. Oleh karena itu, apa yang ada di atas panggung bukanlah pil peremajaan sama sekali, tetapi rentan hidup yang dapat digunakan semua orang. Dalam hal ini, tidak peduli apa jenis taktik psikologis yang Anda mainkan, setiap orang memiliki satu ide. Bahkan jika semua likuiditas dipenuhi, Anda harus memotret haucundan. Namun, di antara kerumunan, masih ada beberapa orang dengan ekspresi yang relatif tenang dan tidak ada yang pernah berpartisipasi dalam penawaran. Beberapa orang ini tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan, tetapi mereka telah menahan energi mereka dan akan menawar untuk yang terakhir. Di antara adalah Fei Yanzhong dan Bernard Arnault yang ditugaskan 2 miliar ore Yechen juga disertakan. Selain itu, ada beberapa penawar yang asetnya dinyatakan tidak tinggi. Ketika mereka menyatakan aset dan bekerja sama dengan verifikasi modal, mereka semua secara selektif mengambil sebagian dari aset mereka, sehingga nilai yang mereka nyatakan hanya sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, orang-orang ini sebenarnya ada kekayaan tersembunyi yang sangat kuat. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang wajahnya agak mirip dengan Zheng Shaoqiu setengah baya, bahkan sedikit lebih tampan daripada Zheng Shaoqiu. Mengangkat tangannya, dia tidak berniat mengangkat tangannya, dan matanya selalu menatap pil peremajaan di atas panggung dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat ini, rombongan di sebelahnya berbisik, "Tuan muda tertua, menurut tren saat ini, pil peremajaan terakhir, saya khawatir itu akan menelan biaya ratusan miliar." Pria berubaya itu mengangguk ringan dan berkata tanpa mengubah wajahnya, "Tidak perlu berapa harganya, kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan pil peremajaan ini." Pada saat ini, penawaran di tempat terus berlanjut. Harga sudah disebut-sebut hingga 8,8 miliar. Setelah mencapai harga ini, suara penawar telah berkurang secara signifikan. Meskipun semua orang yang datang adalah orang kaya, memang jarang ada orang yang bisa memberi 8,8 miliar dolar Amerika Serikat.
Kakak laki-laki Cina yang lebih tua telah menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menyerah berjuang dengan air mata di matanya. Pada saat ini, Todd mengerkakkan gigi dan mendorong harga hingga 9 miliar. Segera setelah itu, orang lain juga mulai berhati-hati menambahkan 100 juta dolar Amerika Serikat ke pangkalannya. Dan orang yang menawar 9 miliar tampaknya siap untuk menarik tambang. Jadi dia menambahkan 100 juta ke 9,1 miliar. Anda berdua datang dan pergi secara bertahap meninggalkan yang lain, dan secara bertahap mendorong harga menjadi 9,9 dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, kedua sisi pertarungan memiliki perasaan bahwa mereka akan mati dan mati bersama. Orang lain di tempat kejadian mulai menghitung situasi saat ini dalam pikiran mereka. Beberapa orang berpikir bahwa pil peremajaan kedua ini mungkin yang paling mahal dari 4 di malam ini. Kita lanjut lagi ke bab 3907. Karena mereka baru saja terstimulasi kegairahan yang ekstrim yang diberikan di adegan Hauchundan pertama, itu akan membuat semua orang kehilangan akal dan bertarung dengan panik. Oleh karena itu, orang yang bisa mendapat pil peremajaan ini pada tahap ini kemungkinan akan menjadi yang terkuat di antara yang lain, kecuali mereka berencana untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan utuh untuk yang terakhir. Dalam hal ini, lebih banyak membiarkan orang terkuat dengan cepat mengambil Hauchundan kedua. Tanpa dia, harga kedua Hauchundan berikutnya kemungkinan akan turun. Karena tingkat pemikiran inilah beberapa orang yang masih memiliki kekuatan untuk terus menaikkan harga, mereka juga telah melepas tawaran mereka satu demi satu. Namun, mereka salah. Mereka pikir mereka yang paling pintar, tetapi mereka tidak memikirkannya. Faktanya, ada banyak orang di tempat kejadian yang berpikir sama dengan mereka. Jadi, ketika Todd menaikkan harga menjadi 10 miliar, orang lain menyerah dalam persaingan. Dia merasa bahwa ketika pesaing kuat ini mundur, pemain terkuat di antara penonton mungkin ada dirinya sendiri. Terlebih lagi, barusan saja saya memulai pertaruhan 1 lawan 1 dengannya dari 9 miliar dolar dan yang lain tidak bisa mengikuti. Dalam hal ini, selama dia mengambil Hauchundan kedua, ketika dia berkompetisi untuk Hauchundan ketiga, dia mungkin hanya membutuhkan 9 miliar untuk memenangkannya. Bukankah itu menghemat 1 miliar dolar? Meskipun pada pelelangan sesat seperti ini, uang bukan lagi uang, tetapi 1 miliar dolar adalah kekayaan yang sangat besar dimanapun ia keluarkan dari pintu ini. Jika ada kesempatan untuk menyimpannya, mengapa tidak menyimpannya? Pada saat ini, Song Wanting akhirnya memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran. Harga 10 miliar dolar Amerika Serikat telah mengejutkannya tanpa bisa dikenali. Dia diam-diam menyeka keringat dari tangannya dengan tisu, mengambil palu kayu dan berkata, "Oke, pertama kali untuk 10 miliar dolar. 10 miliar dolar untuk kedua kalinya. Ini adalah pil peremajaan kedua malam ini. Jika ada pelanggan yang ingin bersaing, silakan cepat." Masih belum ada tanggapan dari tempat kejadian. Song Wanting melanjutkan, "Ketiga kalinya untuk 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatannya, terima kasih. 0027, pil peremajaan kedua adalah milikmu." Saat Song Wanting menjatuhkan palu, Todd, pengusaha baru Silicon Valley yang akhirnya berhasil memenangkan pil peremajaan kedua seharga 10 miliar, menangis haru. Banyak orang memandangnya dan beberapa dari mereka langsung mengenali Todd. Karena ketidakmampuannya untuk menyembunyikan dirinya, berita cedera Todd di Swiss sama dengan berita cedera ski Michael Schumacher. Begitu pecah, itu menjadi berita utama di seluruh dunia dan hampir semua orang mengetahuinya.
Oleh karena itu, setelah orang-orang di sekitarnya mengenalinya, mereka langsung ingat bahwa dia pernah mengalami kecelakaan besar dalam bermain ski sebelumnya, dan dia sudah menjadi lumpuh tingkat tinggi. Karena itu, semua orang menantikannya. Mereka juga ingin tahu, karena Hao Chundan dapat menyembuhkan penyakit Parkinson, maka palagia tulang belakang tinggi semacam ini yang sama sekali tidak ada kemungkinan untuk sembuh dalam penguatan, dapatkah disembuhkan? Oke, kita lanjut lagi ke bab 3908. Meski kondisi palagia tinggi tidak bisa disembuhkan secara medis, bagi Hao Chundan hal itu tampaknya berlebihan. Faktanya, Xiao Chang pun terlalu akrab dengan situasi ini. Di awal cedera hampir sama dengan Tos, tapi Ye Chen menyembuhkannya dengan menggunakan setengah pil penghampur darah untuk menyelamatkan jantungnya. Dan tingkat pil peremajaan efektivitasnya lebih bagus daripada pil penghampur darah. Karena itu, setengah pil peremajaan sudah lebih dari cukup untuk mengobati penyakit ini. Pada saat ini, Tos dengan bantuan rombongan Koko di sisinya memanggil keuangannya dan tidak sabar untuk menginstruksikan pihak lain untuk membayar $10 langsung ke rekening lelang yang ditentukan. Setelah menerima pembayaran, Song Wanting berkata, "Departemen Keuangan baru saja memberitahu saya bahwa pembayaran telah dikonfirmasi. Selanjutnya, silakan datang ke panggung 027 dan minum pil peremajaan kedua di depan umum." Tos tidak sabar dan memberi isyarat kepada rombongan di sampingnya dengan matanya, dan pihak lain segera mengangkat dari tempat duduk. Palagia yang tinggi selama 2 tahun membuat Tos sangat kurus, dan otot-otot tubuhnya juga mengalami atrofi yang sangat jelas karena tubuh kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan gejala sisa yang disebabkan karena tidak dapat bergerak dalam waktu yang lama. Meskipun dia telah menerima pelatihan rehabilitasi terbaik, tidak dapat mencegah hal itu terjadi. Saat ini, Tos meski tingginya 1,8 meter, beratnya kurang dari 100 kg, sehingga rombongan dengan mudah membawanya ke atas panggung. Di atas panggung, Song Wanting juga meminta seseorang untuk menyiapkan kursi, dan kursi itu diletakkan di depan panggung tempat dipajangnya pil peremajaan, agar Tos bisa duduk dan meminum obat. Bagi penyelenggara yang selalu bersikap dingin, ini bisa dianggap memberikan perhatian kemanusiaan khusus kepada Tos. Tos secara alami sangat bersemangat. Begitu dia duduk, dia tidak sabar untuk membuka mulutnya, menantikan saat ketika dia memasukkan Hao Chundan dan berdiri lagi. Song Wanting menjelaskan kepadanya aturan lelang Hao Chundan seperti biasa, yaitu mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam lelang Hao Chundan lainnya. Tos mengangguk lagi dan lagi tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak bisa menunggu, dia masih menghormati profesionalisme Song Wanting. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan serius, "Oke Nona, saya mengerti maksud Anda, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam pil peremajaan lainnya di masa depan." Oke, Song Wanting tersenyum sedikit dan berkata, "Kalau begitu, minta staf kami untuk memberimu obat." Segera di bawah pengawasan semua orang, staf di sekitarnya mengambil pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulut Tos. Staf memastikan bahwa setiap orang dapat melihat Hao Chundan di tangannya sepanjang waktu, untuk menghindari siapapun yang meragukan apakah Hao Chundan akan rusak. Ketika pil obat dimasukkan ke dalam mulut Tos, Tos hanya merasakan aliran hangat ke tenggorokannya, dan kemudian dia tidak lagi merasakan sensasi apapun. Ini karena dengan palagia tinggi mulai dari leher dan turun ke bawah tidak memiliki kemampuan neurosensori. Namun setelah beberapa detik, Tos tidak bisa merasakan tubuhnya mengirimkan kehangatan yang telah lama hilang ke otaknya.
Perasaan ini seperti terendam di sumur air panas di musim dingin atau disinari matahari yang hangat yang sangat nyaman. Hal ini karena kaset Hao-Chunan sudah mulai memperbaiki sumsum tulang belakang Tosh yang rusak, memungkinkan dia untuk memperbaiki sistem sarafnya yang rusak, sehingga dia bisa merasakan kehangatan yang dibawa Hao-Chunan ke tubuhnya. Tosh sendiri telah lumpuh selama 2 tahun, dan dia tahu betul keputusannya. Tosh sendiri telah lumpuh selama 2 tahun, dan dia tahu betul keputusasaan macam apa yang seluruh tubuhnya terasa seperti lubang hitam tanpa persepsi apapun. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba merasakan kehangatan dari tubuhnya, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, "Saya merasakan itu, aku merasakannya. Aku merasakan kehangatan yang datang dari tubuhku." Teriakan yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Orang-orang yang duduk di sini semuanya orang kaya, dan tingkat pendidikan mereka tidak rendah. Jadi ketika saya mendengar dia mengatakan ini, saya tahu itu apa artinya. Para giat tinggi, masalah terbesar adalah saraf otak dan tubuh terputus, sehingga kehilangan kendali dan persepsi. Kita lanjut lagi ke bab 3909. Sekarang, Tosh hanya mengambil Hao-Chunan selama beberapa detik, dan dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya segera, yang membuktikan bahwa Hao-Chunan memainkan peran yang menentukan di tempat paling krisis. Dalam beberapa detik, Tosh tidak merasakan bahagia terlalu lama, dan kemudian rasa sakit yang hebat di mana-mana di seluruh tubuhnya datang dengan cepat. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan yang mengejutkan semua orang. Rasa sakit ini ada di seluruh tubuh, tetapi terutama rasa sakit di anggota badan yang sangat parah. Hal ini karena otot-ototnya telah mengalami atrofi terlalu lama. Atrofi otot ini awalnya sangat menyakitkan, tetapi untungnya atrofi otot biasanya disebabkan oleh kelumpuhan, dan pasien kehilangan persepsi saraf tentang atrofi. Anda tidak dapat merasakan sakit dari sistem saraf setelah atrofi otot. Namun sekarang Hao-Chunan dengan cepat memperbaiki tubuh Tosh, dan hal pertama yang harus diperbaiki adalah sistem sarafnya. Jadi rasa sakit yang parah ini langsung diumpankan kembali ke otak, yang menyebabkan dia mati karena rasa sakit. Dan Tosh sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Lagi pula, dokternya tidak pernah memberitahu dia bahwa atrofi otot akan membuatnya merasa sakit. Padahal, tidak mungkin dokter mengucapkan kata-kata seperti itu, karena bagi dokter, kata-kata seperti itu seperti memberitahu orang buta bahwa matahari terlalu terang di luar untuk membuatnya merasa menyilaukan, dan itu tidak menghormati orang cacat. Karena itu, pada saat ini, Tosh mengira bahwa rasa sakitnya disebabkan oleh sesuatu yang salah dengan peremajaan. Jadi, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengangkat semua lengan baju dan celananya, mencoba untuk melihat mengapa anggota tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tidak peduli apa yang dia lihat, semua penonton di tempat kejadian melihat anggota tubuhnya yang kurus. Anggota tubuhnya menjadi sangat kurus, seperti 4 batang kayu tipis. Proporsinya sangat tidak seimbang. Selain itu, kulitnya hampir kehilangan vitalitasnya, seperti orang tua yang sekarat. Tidak hanya menunjukkan coklat tua yang sakit, tetapi juga penuh lipatan dan retakan yang terlihat sangat mengejutkan. Namun, siapa sangka pada saat ini, kulit anggota tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Kulit yang keriput dan pecah-pecah mulai merenggang dengan cepat, dan warna kulit mulai menjadi lebih terang dan lebih terang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, meskipun anggota tubuhnya masih ramping, kondisi kulitnya telah meningkat pesat, menjadi putih dan lembut,
dibandingkan dengan yang barusan hampir setiap hari. Saat otot dan kulitnya yang mengalami atrofi menjadi sangat lega, rasa sakit mulai berangsur-angsur mereda hingga hilang. Saat rasa sakit menghilang, itu digantikan oleh rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah itu, Tos juga merasakan bahwa kekuatan anggota tubuhnya mulai pulih. Mau tak mau, dia meletakkan tangannya di kedua sisi kursi. Kakinya terbanting keras dan seluruh orang itu benar-benar berdiri di tempat. Pada saat ini, lebih dari 400 orang di tempat kejadian terkejut. Seluruh tempat ini dipenuhi dengan seruan dan keributan. Segera setelah itu, ada banyak diskusi di bawah seperti penggorengan. Bisa dimaklumi, kalau Hao Chunan bisa menyembuhkan penyakit Parkinson, mungkin obat ini bisa memperbaiki sistem saraf manusia. Lagi pula, penyebab penyakit Parkinson ada karena degenerasi sistem saraf. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa palagia tinggi dapat disembuhkan. Bagaimanapun, itu dan Parkinson adalah masalah neurologis. Hanya saja, Parkinson merupakan degenerasi alami pada sistem saraf dan palagia tinggi umumnya disebabkan karena kerusakan eksternal pada sistem saraf. Apa yang semua orang tidak bisa mengerti adalah bagaimana itu membuat anggota tubuh Tos seperti kayu mati dalam sekejap mata langsung layu dan muncul. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3910. Fei Yanzhong yang duduk di depan barisan kedua melihat anggota tubuh Tos yang menyusut dan kering pulih dalam sekejap. Selain sangat terkejut, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Yuan Jiku di sampingnya. Tuan Yuan, Anda seorang yang memiliki informasi baik. Apakah Anda pernah mendengar bahwa ada obat ajaib seperti itu di dunia ini? Yuan Jiku menggelengkan kepalanya dan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, hatinya sudah terbalik. Dia adalah seorang seniman bela diri dan pemahamannya tentang dunia adalah tingkat yang lebih dalam daripada orang biasa. Tetapi meskipun demikian, dia belum pernah melihat ramuan ajaib seperti itu. Jadi, dia menghela napas untuk memberitahu Anda, Fei Tua. Saya telah hidup begitu lama dan saya belum pernah melihat obat ajaib seperti itu. Kekuatan magic semacam ini mengubah korupsi menjadi kekuatan magic. Jauh melebihi kemampuan kognisi saya. Fei Yanzhong mencibir dan berkata dengan serius, berbicara dari lubuk hati saya, situasi ini mengingatkan saya ketika Kexin masih muda. Saya menemaninya menonton Journey to West edisi ke-86 di Cina. Dan setelah melihat Su Wukong menjatuhkan pohon buah ginseng, Guanyin adegan di mana Bodhisatta datang untuk menyelamatkan pohon buah ginseng. Yuan Jiku mengangguk dan menghela napas. Meskipun saya belum membaca versi perjalanan ke barat, sebelum saya berusia 15 tahun, saya telah membaca buku asli perjalanan ke barat 3 kali dan sangat senang dan akrab dengan plot ini. Setelah itu, Yuan Jiku berkata dengan tatapan rindu, Fei Tua, kali ini Hao Chunan memiliki efek mengubah korupsi menjadi efek ajaib. Bahkan, jika dibandingkan dengan obat peri dalam dongeng, saya khawatir itu tidak akan jatuh di belakang. Fei Yanzhong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa menurut Anda obat ini sangat ajaib? Apa prinsipnya? Yuan Jiku merenung sejenak, lalu dengan serius berkata, guru saya pernah mengatakan kepada saya bahwa ada 2 makhluk yang lebih kuat di atas kekuatan internal seni bela diri. Salah satunya adalah Ki sejati yang hanya untuk para ahli di atas alam gelap. Kekuatan internal yang dikuasai secara kebetulan, dan di atas Ki sejati adalah Ki spiritual. Setelah itu dia berkata dengan ekspresi serius, saya merasa bahwa Hao Chunan ini harusnya ada hubungannya dengan energi spiritual.
Bahkan jika tidak mengandung energi spiritual, setidaknya terbuat dari energi spiritual. Jika tidak, maka tidak akan pernah memiliki energi spiritual yang berpengaruh seperti itu. Fei Jong bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Tuan Yuan, mengapa Anda menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan aura dan bukan ki sejati? Yuan Jiku menjelaskan, ki sejati dan kekuatan internal hanya berbeda dalam kekuatan, seperti semut dan gajah. Meskipun perbedaan kekuatan sangat besar, tidak ada perbedaan pada intinya. Kekuatan semacam ini sangat besar sehingga dapat menghancurkan mati. Kekuatan semacam ini sangat besar sehingga dapat menghancurkan, tetapi tidak harus meremajakan dengan tangan yang luar biasa. Berbicara tentang ini, Yuan Jiku melanjutkan, namun energi spiritual benar-benar berbeda. Menurut Tuan saya, energi spiritual adalah energi paling mendasar untuk pertumbuhan segala sesuatu. Hanya energi semacam ini yang dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Energi rananya tidak benar-benar melompat keluar dari kategori sena. Energi rananya telah benar-benar melompat keluar dari kategori senilai. Energi rananya telah benar-benar melompat keluar dari kategori seni bela diri. Fei Jong sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, bukankah orang yang di belakang Hao Chundan kali ini akan menjadi kultivator legendaris? Yuan Jiku menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak mungkin. Yuan Jiku menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin akan hal itu. Bagaimanapun, tuanku berkata bahwa sepertinya tidak ada catatan energi spiritual dalam beberapa ratus tahun terakhir. Jadi, Hao Chundan ini mungkin juga seseorang dengan kekuatan gaib yang memiliki energi spiritual ratusan tahun yang lalu. Itu hanya dibuat secara kebetulan dan jatuh ke tangan seseorang dan kemudian dilelang. Fei Jong bertanya kepadanya, Tuan Yuan, bagaimana jika Hao Chundan dibuat oleh seseorang yang telah menguasai energi spiritual? Yuan Jiku tertegun sejenak dan berkata, meskipun saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini, saya masih tidak dapat mempercayainya. Seperti yang dikatakan oleh Tuan saya, budaya energi spiritual telah lama hilang dan kecil kemungkinannya bahwa itu akan tiba-tiba muncul di Jinding saat ini. Jadi saya lebih percaya bahwa kali ini Hao Chundan dibuat oleh para pendahulu. Fei Jong berkata dengan ekspresi serius, Tuan Yuan, jika ini hanya tentang pil peremajaan, saya masih bisa setuju dengan pernyataan Anda. Tetapi Anda tidak pernah memikirkannya. Jian Cheng menghilang di Jinding. Ekspresi Yuan Jiku tiba-tiba membeku. Seluruh anggotanya Ekspresi Yuan Jiku tiba-tiba membeku. Seluruh orangnya mengerut kering dan Ekspresi Yuan Jiku tiba-tiba membeku. Seluruh orangnya mengerutkan kening dan berpikir. Pada saat ini, Tos di atas panggung telah berdiri dalam keheningan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba berbalik dan memandang Song Wanting dan berkata dengan syukur, Nona Song, terima kasih atas jikintangmu karena telah memberiku kehidupan baru ini. Setelah itu, dia membungkukkan dalam-dalam pada Song Wanting, dan ketika dia melihat ke atas, air matanya sudah mengalir di wajahnya. Song Wanting berkata dengan serius, Tidak, Song Wanting berkata dengan serius, Tidak, 027, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku atau Jikintang. Yang benar-benar memberimu kehidupan baru adalah Hao Chundan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.